bisa membuka lapangan pekerjaan minimal 1.000 orang. 1.000 orang. Minimal, yang paling saya utamakan adalah Mandailing. Mandailing. Makanya saya pusatkan di sini sebagian besar unit bisnis di sini biar menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Suara Serta Malam pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Instan FM, boleh Anda kembali kami mengajak untuk berpartisipasi di 081291721177 ya. Kita ada di segmen terakhir. Terima kasih Saddam masih betah di studio. Nah, kita udah berbincang masalah kopi. Saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya moto dan prinsip Anda? Kalau motonya apa? Berani balik gitu, pantang mundur gitu. Kalau prinsip hidup saya sih sederhana aja. Sederhana. Lakukan yang terbaik aja di kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bekerja, dalam beraktivitas. Pokoknya lakukan yang terbaik aja versi diri sendiri. Ya. Ukurannya diri sendiri. Iya. Nggak usah takut. Misal kita versi diri kita yang terbaik nih ini. Saya udah melakukan yang terbaik versi diri saya. Kalau ada cemoohan dari samping dan segala macam, ya diterima aja. Kritikan itu biasa ya. Nah, tapi anti kritik, jangan anti kritik. Ibaratnya kalau orang kritik, kita nggak usah down, kita terima, kita pelajari kok yang dikritik itu apa ya. Kalau itu bisa menambah kualitas kita, kenapa enggak? Apalagi kalau kritikan yang konstruktif sekali gitu ya. Iya. Itu kan memberikan. Kalau yang destruktif hindari ya. Yang konstruktif itu yang diterima gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya Anda merasa pada titik terendah, itu apa yang Anda lakukan? Nyanyi, pergi ke tempat atau apa? Apa yang Anda lakukan ketika Anda dalam hal berbisnis ini, karena memang problemnya tadi perjalanannya seringkali Anda mengalami. Iya. Apa yang Anda pasti lakukan? Ya. Pasti kembali lagi ke asal lah. Kembali ke asal, yaitu ke yang maha memberi. Ya, pertama itu. Kalau misalnya ada di titik nadir apa segala macam, ya kembali ya. Dulu di situ kan, kemudian habis itu ya sudah, habis itu ngopi aja lah. Ngopi ya. Ngopi dulu. Nah, ini kenapa datang branding ini, ngopi dulu gitu. Ngopi dulu gitu. Ya, ini karena kan memang mengopi itu sudah terbangun apa ya? Kalau udah ngopi itu sebuah inspirasi begitu kira-kira. Iya, betul. Makanya diajak orang mengopi supaya terbuka wawasannya, kemudian terinspirasi lagi gitu. Memang ada sedikit ini, kondisinya nggak tahu juga emang apa, tapi beda output yang kita terima begitu kita berada di kedai kopi shop atau misal diskusi atau misal berbincang segala macam dibanding di tempat lain. Karena apa? Mungkin ada juga pengaruh asupan kafein itu ya. Kita lebih fokus dan lebih agak sedikit segar dengan asupan kafein yang kita dapat di kopi kan. Tapi emang beda, lebih produktif sih rasanya di kedai. Gitu ya. Apa yang Anda lihat mindset terkait dengan mindset para anak muda kita di Mandailing Natal yang kecenderungannya, saya bisa melihat kecenderungannya tuh tidak begitu menggeluti bisnis itu. Mereka ingin pekerjaan, mereka adanya. Apa yang Anda lihat terhadap mindset para anak muda kita? Itu tadi ya Pak, kita ini bermasalah dengan ibaratnya kayak banyak anak-anak muda yang tidak mau mengikuti prosesnya, lebih cenderung pengen yang instan. Habis kuliah langsung pengen kerja kantoran, mau kayak gimana kerja kantoran. Dia walaupun dia itu terpaksa dia tetap bertahan di situ karena apa? Dia nggak mau mengikuti proses dan apa segala macam. Terus mindsetnya juga di kita itu agak sedikit ini ya, mungkin kalau nggak cuma di Mandailing, mungkin di secara umum Indonesia juga ada yang namanya gengsi. Iya. Kalau berdagang ini kan kadang-kadang kita di lapangan kan, ya lama-lama jadi buruk lah, entah nggak secara kasat mata dilihat pun nggak menarik atau apa karena. Anda sendiri mengesampingkan gengsi itu. Iya. Pernah nggak Anda merasakan gengsi dalam sebuah dalam sebuah pekerjaan atau usaha? Iya, gengsi itu kan karena adanya perbandingan, mindsetnya, perbandingan. Jadi ibaratnya kayak kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Contoh misal sama teman, makanya timbullah gengsi. Misal, wah temanku kerja kantoran, aku saat ini masih dagang sayur atau misal dagang kopi. Jadi kan kita merasa kayak, aku biar bisa kayak keren kayak dia, aku juga harus kerja kantoran. Itu mindset ya.
Padahal sebenarnya nggak gitu. Setiap orang itu punya keunikan sendiri, punya kualitas sendiri, punya warnanya sendiri. Kalau semua satu warna maka dunia ini flat. Iya. Kalau semua satu warna dengan yang sama, maka kita akan flat. Oke. Anda pernah nggak merasakan itu bergengsi itu ketika Anda bekerja, atau itu Anda kesampingkan atau hilangkan? Gengsi ada pasti. Ada pasti. Karena kadang-kadang kalau kita dalam hati kecil itu kadang suka membandingkan dengan teman. Apalagi saya dengan yang sekarang teman-teman saya dulu udah kalau di kantor udah manajer produksi atau apa dan segala macam pasti ada. Tapi kembali lagi ke mindsetnya kita. Kalau saya kan warnanya seperti ini, pasti ada kelebihan. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Begitupun mereka. Anda pernah nggak bekerja pada proses yang terendah gitu, jadi tidak merasa canggung dan tidak merasa gengsi? Syukurnya enggak. Ya, karena saya nggak terlalu peduli dengan penilaian orang. Ya, jadi saya nggak ambil pusing. Pokoknya saya kayak prinsip tadi yang di awal, apa yang saya kerjakan saya lakukan yang terbaik. Terserah orang mau menilai A, B, C, D. Paling terendah di dalam sebuah posisi itu apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda pernah bekerja di sana? Yang terendah ya kembali lagi dulu waktu transisinya itu kan, yang darinya saya ibaratnya di kantor posisi udah mapan, udah enak, salary dan segala macam fasilitasnya udah mencukupi, lebih dari cukup malah. Saya harus kembali ke dasar, memulai di bisnis food and beverage ini harus bekerja mulai dari nol, betul dari steward. Kerjaannya pun bersih-bersih toilet, cuci piring, cleaning service, sampah, seperti itu. Ya. Sehingga saya mikir ini sedih juga ya gitu. Ibaratnya dalam jangka waktu yang lama juga. Cuman karena ada keyakinan dan ada tujuan untuk menjalani ini, maka ya kembali lagi ini hanya proses. Nah, ini nggak akan selamanya seperti ini hanya proses. Itu proses ulat itu ya? Iya. Ulat dulu, kepompong baru kupu-kupu seperti itu. Nah sekarang sudah berada di proses mana Anda? Di baru kepompong. Kepompong ya. Baru kepompong. Saya masih harus belajar terus nih setiap hari. Oke, baik, terima kasih ya. Tentu setiap orang punya target yang ingin dicapai ya. Kita dengarkan saja dulu sahabat Istad FM. Apa sih sebenarnya target seorang Saddam Al-Ridha ini? Apa target Anda? Kalau target hidup sih ya pastilah ya. Menikah sudah? Sudah. Anak? Belum ya. Oke. Nah target untuk menikah sudah. Target bisnisnya? Kalau untuk target bisnis saya itu lebih cenderungnya ke ini. Saya pengen bisa membuka lapangan pekerjaan minimal 1.000 orang. 1.000 orang. Sekarang kan baru 35. Di mana yang 1.000 orang itu? Ya minimal. Ada. Minimal yang paling saya utamakan adalah Mandailing. Paling utamakan. Domisilinya Mandailing gitu. Ya, makanya saya pusatkan di sini sebagian besar unit bisnis di sini biar menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Tapi sudah berada di landasan untuk mencapai 1.000 menciptakan tenaga kerja itu sudah dimulai ya. Ada kerangka kerjanya ada, cuman tantangannya kembali lagi kita ke SDM kan. SDM. Kalau bertahap lah. Kalaupun seandainya nggak tercapai ya nggak apa-apa karena kita udah berusaha ke situ. Ikhtiarnya ada ya. Oke, baik, yang terakhir nih, karena memang kita sudah terlewat nih waktunya. Terakhir, apa harapan Anda terhadap pemerintah untuk kemajuan kaum Mandailing dan wirausaha untuk pengusaha muda juga, wirausaha muda kepada pemerintah dalam bisnis kopi ini? Ya, ini memang perlu juga ya, ibaratnya kayak percuma juga banyak yang pengen jadi wirausaha dan segala macam tapi tidak ada tunjangan atau dukungan dari Pemda setempat atau Pemkot atau Pemprov terhadap pelaku-pelaku usaha ini. Nah, karena biar bagaimanapun juga pemerintah itu adalah bapak. Kita juga kan sebagai rakyat. Dan ini nggak ada pernah diajak sama pemerintah, misalnya Anda dan pengusaha kopi ini sebuah komunitas atau untuk bertukar pikiran di bidang UMKM atau apa? Ada. Lopo itu alhamdulillah Pemda kita di Madinah di awal itu cukup responsif. Itu dari dinas mana? Perdagangan? Disperindak, perkebunan juga dulu sempat kolaborasi. Ibaratnya
Ada. Sebenarnya niat itu sebenarnya ada. Ya. Masalahnya kan eksekusi di lapangan Program kadang-kadang apa yang sih. sudah terwujud dengan pemerintah? Ya banyak. Kalau misal kayak di pemerintah dulu di Sperindak kita diajak ke event-event, ya kan, untuk Dan itu difasilitasi mereka. difasilitasi. Jadi ibaratnya bersyukur juga dengan pemerintah dan harapannya sih itu dilakukan juga ke banyak pelaku UMKM dan lain, karena entrepreneur ini kalau ibaratnya Indonesia ini penopangnya adalah UMKM. UMKM ya. Memang di situ ya. Iya, jadi fondasinya. Oke. Kemudian itu kalau bentuk program sudah ada. Dukungan finansial, dukungan modal itu dari pemerintah atau dari pihak bank? Kalau dukungan Udah. modal itu partnershipnya kita pertama ada bank juga, tapi di awal-awal ya pribadi Ya. modal pribadi sampai kita dapatkan investor eksternal juga, yang misal kalau pengen buka cabang dia bisa datang aja ke Lopo, nanti misalnya pengen buka di Medan, Selingkuhan, di mana terserah. Nanti kita akan bicarakan kayak gimana pola bisnisnya, kesepakatan seperti apa, nanti akan kita jalankan seperti itu. Dan kalau untuk pemerintah ada bantuannya, bantuan alat dan lain segala macam itu ada ya. Oke. Baik, barangkali terima kasih Siap. Damal Ridho yang sudah memulai bisnis dan tentunya punya visi yang luar biasa, mudah-mudahan terwujud. Bagaimana nanti bisa menunjukkan 1000 tenaga kerja dalam bisnis kopi ini. Sahabat Startup mengambil langkah tidak populer bukan satu kesalahan. Ya, terlebih jika langkah yang diambil diiringi dengan tekad yang kuat dan konsisten yang tinggi. Setiapnya profesi atau usaha pasti mengalami pasang surut. Namun yang terpenting adalah keberanian melalui dan menjalaninya dengan integritas dan konsistensi yang tinggi. Demikian Ruang Paslah kali ini. Kita bakal kembali bertemu mungkin depan waktu dan jam yang sama dengan narasumber dan tentu dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati suasana hari ini. Bye-bye. Horas.